Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD, MPDI. Yang saya hormati pengurus komunitas Peta Mahardika Blitar, Bapak Budi Suryanto, SEMM. Yang saya hormati narasumber kita pada webinar malam hari ini, Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD, dari UPT SD Negeri Ngembul 3, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, serta Bapak Ibu Guru hebat, peserta webinar series ke-7 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya kepada narasumber dan peserta webinar series ke-7 malam hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini kita dapat berjumpa dalam ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar series ke-7 yang mengambil tema kupas tuntas soal-soal pedagogik menjelang pretest PPG dan UP jenjang SD, SMP, SMA atau SMK pada Jumat 21 Juli 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Webinar series ini diselenggarakan oleh komunitas Peta Mahardika. Komunitas Peta Mahardika merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya, Isnaini Nurul Hidayah dari UPT SD Negeri Kademangan 1, bertindak sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, webinar series selanjutnya akan kami selenggarakan pada hari Senin malam yang merupakan lanjutannya, yaitu tip dan trik untuk menyongsong menjelang UP bagi peserta PPG. Jangan lupa untuk mengikuti. Pada kesempatan kali ini telah membersamai kita semua di ruang virtual ini, berkenan menyapa seluruh peserta webinar malam hari ini Bapak Budi Suryanto, SEMM, selaku perwakilan komunitas Peta Mahardika. Sudah hadir pula Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD, dari UPT SD Negeri Ngembul 3, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, yang akan berbagi bersama kita semua malam hari ini. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar series ke-7 malam hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan perwakilan pengurus komunitas Peta Mahardika. Yang ketiga, paparan dari narasumber. Keempat, tanya jawab. Kelima, penutup. Baiklah, untuk membuka webinar kita pada malam hari ini, dan agar webinar dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang pertama yaitu sambutan dari perwakilan komunitas Peta Mahardika kepada Bapak Budi Suryanto, SEMM, dipersilahkan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Ibu Dwi Wulan Rahmasari, SPD, selaku narasumber pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD, MPDI, selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4, Ibu Isni, yang pada malam ini bertindak sebagai moderator, juga Ibu Ami, supporter ini pelaksanaan webinar series ke-17, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu peserta yang ke-17
Ya, semoga kegiatan kita pada malam ini memang benar-benar membawa berkah bagi kita semuanya, terutama bagi Bapak Ibu guru menjelang pretest PPG dan UP dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMA. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada malam hari ini membawa keberuntungan bagi panjenengan semuanya, dan saya mohon maaf kami bisa hanya berbagi melalui ruang virtual. Semoga nanti kalau ada waktu yang memungkinkan kita juga bisa nanti dalam kondisi yang luring seperti itu, sehingga waktu akan lebih efektif, juga tanya jawaban juga akan memberikan solutif. Kiranya Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, selamat mengikuti webinar series yang ke-17 ini. Semoga Bapak Ibu guru semuanya sukses dalam mengikuti pretest PPG dan UP, kalau tidak salah mulai besok. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mewakili dari komunitas Peta Mardika. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Ini akan membuat kita lebih semangat untuk mengikuti acara hari ini. Bapak Ibu peserta webinar series ke-7 yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara inti yang sudah kita nanti-nantikan, yakni pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Dwi Wulan Rahmasari. Sepertinya Bapak Ibu guru hebat sudah tidak sabar menerima materi-materi luar biasa yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber dengan mengklik tombol reaction yang meriah. Sebelumnya izinkan saya berpantun. Memasak nasi di pagi hari, nasi kuning, lauknya telur dan ikan. Cakep. Pada Ibu Dwi Wulan Rahmasari, waktu dan kesempatan dipersilakan. Monggo. Terima kasih Ibu Isnaini selaku moderator. Juga untuk teman-teman itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi. Selamat malam guru. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat dulu kepada Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4, yaitu Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, juga Wakil Pengurus Komunitas Peta Mahardika, Bapak Budi Suryanto SEMM, yang sudah beliau memberikan sambutan tadi. Juga Ibu Isnaini atau Bu Neni SPD selaku moderator malam ini yang akan bersama kita belajar dari awal sampai akhir. Juga selaku panitia lah Ibu Ami, terima kasih juga peserta webinar malam ini yang sangat luar biasa, yang alhamdulillah antusiasnya sangat banyak sekali ya. Juga saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa di Hardika ini mewadahi teman-teman untuk belajar gitu ya, dan memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik tentang kupas tuntas soal-soal pedagogik untuk menjelang pretest PPG atau seleksi akademik, juga uji pengetahuan UP PPG tahun 2023 jenjang SD, SMP, MTS, SD, SMP, SMA atau SMK, begitu, bukan MTS gitu ya. Baik, saya tidak berlama-lama lagi ya, saya akan belajar, kita akan belajar sama-sama bagaimana soal-soal pedagogik itu keluar dan bagaimana jenis soalnya, tipe soalnya, dan seperti apa.
Nah, untuk seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2023 memang sangat berbeda dengan tahun 2022 gitu ya. Skema baru dengan model baru dan bagaimana nanti soal-soal yang keluar itu seperti apa. Jadi nanti ada beberapa bidang yang baru yang awalnya teman-teman belajar hanya sekedar profesional dan pedagogik, sekarang ada materi berupa literasi dan numerasi. Nah, soal untuk uji pengetahuan tetap masih pedagogik dan profesional. Jadi ibarat soal pedagogik itu adalah rohnya, nyawanya gitu ya. Jadi setiap seleksi akademik maupun uji pengetahuan, soal pedagogik adalah soal-soal yang sangat penting dan pasti keluar dalam setiap ujian gitu sebagai pendidik. Nah, baik, saya izin share screen dulu teman-teman. Sudah terlihat ya? Sudah belum? Belum. Ini proses. Oke. Nah, Masih menyer-menyer gitu ya. Oke, sudah terlihat kayaknya ya. sudah. Oke, sudah ya. Sudah bulan, ya. Nah, jadi soal pedagogik sekali lagi saya katakan adalah soal rohnya. Jadi soal rohnya pendidik gitu ya. Karena pendidik itu punya 4 kompetensi pedagogik, profesional, pribadian, dan sosial. Nah, pedagogik inilah yang nanti menjadi soal penentu. Intinya juga soal yang ada dalam seleksi akademik dan seleksi uji pengetahuan. Nah, tidak tingkat SD saja, tidak tingkat TK saja, tapi SMP, SMA, dan SMK wajib mengerjakan soal pedagogik. Begitu ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa komposisi untuk soal pretest dan pretest gitu ya, itu ini yang atas ini untuk pretest. Nah, untuk pretest atau seleksi akademik tahun ini ada skema barunya, yaitu terbagi menjadi 3 subtes. Yang pertama adalah tes konten bidang studi ini. Nah, jumlah soalnya adalah 70, waktu pengerjaan 110 menit. Begitu. Konten bidang studi itu apa, Bu? Yaitu soal profesional. Intinya soal tentang kemampuan bidang studi yang kita ampu. Misalkan nih guru SD. Jadi soal yang keluar berarti soal IPA, IPS, pendidikan Pancasila, matematika dan bahasa Indonesia. Beda lagi dengan teman-teman yang sedang dalam hal SMP, misalkan SMP dan SMK, itu sesuai dengan bidang studi masing-masing. Contohnya guru fisika gitu ya. Jadi bidang studinya untuk profesional adalah soal-soal fisika. Begitu juga dengan bahasa Inggris, seni budaya, prakarya, ekonomi, kemudian ada lagi matematika. Nah, untuk bidang studi ini sesuai dengan bidang studi yang diampu masing-masing. Gitu. Jumlah soalnya 70. Jadi soalnya ini yang keluar sebanyak 70 soal gitu teman-teman. Yang kedua, nah inilah yang kedua ini yang akan menjadi skema barunya, yaitu berupa soal literasi dan numerasi. Jumlah soalnya ada 30, waktu pengerjaan 60 menit. Nah, ini yang baru nih, literasi dan numerasi. Jadi soal literasi dan numerasi itu soal apa? Soal berupa bacaan panjang gitu ya. Kemudian teman-teman menganalisis dengan option yang sudah disediakan A sampai E gitu. Nah, soal itu mengacu pada bacaan. Jadi pada bacaan itu satu bacaan bisa untuk beberapa soal. Jadi bisa 1 sampai 5 atau 11 sampai 15. Nah, itu dengan satu bacaan. Nah, tipsnya adalah teman-teman baca dengan intensif. Kalau tidak baca dengan intensif, maka tidak tahu isi soal, isi bacaan tersebut. Begitu. Nah, yang kita akan bahas malam ini, nah ini soal pedagogik. Jumlahnya ada 20 soal, mengerjakannya 30 menit saja. Jadi, kalau teman-teman sudah paham, sudah bisa mendalami soal pedagogik, soal 20 itu hanya sedikit
gitu ya, yang sudah terbiasa dengan soal pedagogik yang panjang dan banyak, soal 20 itu sedikit dengan jumlah pengerjaan 30 menit. Begitu teman-teman. Jadi total untuk soal seleksi akademik itu ada berapa teman-teman? 70, 30, tetap ya 120 soal ditempuh dalam waktu 200 menit. Begitu. Nah, untuk untuk UP itu ada pedagogik dan profesional, sama pedagogik yang tentang materi keguruan, kemudian sedangkan profesional sesuai konten bidang masing-masing. Jadi kalau seperti tadi sudah saya katakan bahwa untuk profesional itu sesuailah teman-teman kuasai bidangnya masing-masing. Nah, yang di sini untuk pedagogik itu bahan ajar yang perlu teman-teman kuasai yaitu adalah tentang teori belajar, kemudian ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, strategi pembelajaran, kompetensi abad 21, ada kompetensi guru, ada lagi penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kegiatan pembelajaran, dan masih banyak lagi ya. Ada soal yang hot sesuai dengan high order thinking skill, ada juga tentang KKO, taksonomi Bloom, dan juga bakat minat. Gitu. Nah, soal bakat minat itu seperti apa, Bu? Soal bakat minat itu mirip sekali soal manajerial yang biasanya teman-teman yang dari P3K dan atau soal TKP untuk teman-teman yang sudah pernah lulus ujian CPNS. Jadi bakat minat itu ada dalam soal pedagogik. Begitu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Seperti apa teori pembelajaran, model pembelajaran, metode itu seperti apa. Begitu ya. Baik, yang pertama kita akan tipe soal pedagogik. Nah, bagaimana Bu tipe soal dengan waktu 30 menit kita bisa mengerjakan soal 20 itu dengan benar. Nah, karena tipe soal pedagogik itu satu, deskripsinya panjang dan optionnya juga panjang. Gitu. Yang kedua adalah deskripsinya pendek, tapi jawabannya akan tidak. Jawabannya adalah jawaban homogen. Yang seperti saya katakan homogen itu berarti mirip-mirip itu. Mirip-mirip ya. Yang keempat adalah hafalan materi. Jadi ada soal pedagogik yang mengandalkan peserta itu wajib hafal materi tersebut. Gitu. Contohnya nanti ada teori belajar. Itu memang teman-teman harus menguasainya dalam bentuk hafalan. Tapi hafalan kata Bu tidak, tapi hafalan kata kunci saja. Begitu ya. Oke. Nah, baik, kita langsung bahas saja ya. Apa itu teori belajar, nanti ada model pembelajaran yang teman-teman sudah tidak asing lah. Teori belajar ini sebenarnya itu panjang-panjang gitu ya. Pengertiannya humanis, cybernetik, kognitivistik, konstruktivis atau behavior itu sangat panjang sekali. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena belajar itu yang paling mudah adalah dengan mengenal kata kuncinya. Baik untuk teman-teman, jadi teman-teman SD, SMP, SMA, dan SMK ini teori belajar itu keluar dalam setiap ujian. Nah, bagaimana Bu saya harus menghafalkan soal yang panjang sekali dan menghafalkan teori yang panjang sekali. Nah, teman-teman kuasailah kata kuncinya. Contoh nih, nomor 1 adalah teori humanistik. Kita pelajari ya, bahwa teori humanistik itu adalah teori belajar tentang aktualisasi peserta didik. Nah, sebenarnya panjang sekali pengertian dari humanistik itu. Teori belajar tentang memanusiakan manusia yang berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan keluarga, dan bersifat abstrak dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah kuasai kata kunci, misalkan nih, humanistik, maka kita akan kata kuncinya adalah aktualisasi peserta didik. Jadi nanti yang berbau-bau aktualisasi peserta didik, tentang keinginan dan kebutuhan peserta didik, maka teori belajarnya adalah teori humanistik. Begitu. Yang kedua adalah teori cybernetik. Nah, bagaimana Bu kata kuncinya? Teori cybernetik itu adalah teori yang mengedepankan dan berbasis ICT atau berbasis teknologi.
Jadi yang berbau-bau teknologi, menggunakan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu menggunakan teori belajar sibernetik. Begitu. Untuk yang ketiga adalah teori kognitivistik. Teori kognitivistik itu adalah teori pemecahan masalah. Jadi peserta didik digunakan peserta didik mempelajari pengetahuan atau mencari pengetahuan melalui pemecahan masalah. Nah, itu kata kunci untuk kognitivistik. Sedangkan untuk konstruktivistik itu adalah teori belajar untuk memperoleh pengetahuan dengan cara membangun pengetahuan peserta didik. Nah, dengan cara mencoba atau trial error, dengan cara peserta didik menggunakan segala pikirannya, kemudian dalam hal pembuatan karya, kemudian membangun pengetahuan peserta didik itu melalui pengetahuan yang sifatnya konkret maupun abstrak, gitu ya. Nah, yang kelima ini yang selalu fenomenal itu teori behavioristik. Bagaimana Bu saya itu mempelajari teori behavioristik? Kenapa saya itu selalu salah gitu ya? Teori behavioristik ini itu mudah kok. Hanya tentang tingkah laku peserta didik, tentang rangsangan atau stimulus peserta didik. Serta peserta didik itu menyukai hal-hal yang berbau praktis. Jadi jika guru memberikan pembelajaran menggunakan bagian-bagian terkecil atau unit-unit terkecil dalam sebuah pembelajaran, maka seorang guru itu menggunakan teori belajar behavioristik. Begitu ya? Oke, ini tentang teori belajar. Kira-kira di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nanti Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, sekarang yang kedua, yang setelah teori belajar gitu ya, kita akan mengenal tentang model-model pembelajaran. Nah, banyak sekali model-model pembelajaran itu ya, tapi yang sering dan selalu diulas gitu dalam soal-soal seleksi akademik itu adalah 1-9 ini. Nah, yang pertama langsung saja yaitu PBL. Problem based learning atau sama dengan problem solving sama. Jadi model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran dengan sintak atau alur peserta didik diberikan masalah terlebih dahulu. Jadi orientasi masalah terlebih dahulu sebagai sintak awalnya gitu. Karena di sini kata kuncinya adalah problem. Jadi ketika guru memberikan masalah, contoh nih, kita akan belajar tentang gaya. Tapi guru tidak seakan-akan langsung memberikan materi gaya, tapi ada masalahnya. Contoh nih, mobil menabrak sebuah pohon. Kenapa mobil itu ringsek atau peok? Nah, baru peserta didik itu akan memberikan jawaban dalam pemecahan masalahnya itu. Oh Bu, karena dia menabrak pohon. Oke, karena menabrak pohon ini berarti gaya itu dapat merubah bentuk benda. Nah, itu. Jadi dikasih masalah dulu biar anak-anak itu bisa menganalisisnya, tidak langsung ke materi. Itu namanya model pembelajaran problem based learning. Nah, yang kedua itu ada proyek. Nah, biasa disebut PJBL atau project based learning. Project based learning itu berarti ya jelas ada proyeknya, ada jadwalnya, ada waktunya, juga ada karyanya gitu. Jadi kalau seorang guru kemudian menggunakan model PJBL ini, ya pasti ada produknya nanti, menyajikan produknya itu berupa apa gitu. Kemudian ada jadwalnya untuk menyelenggarakan proyek yang sederhana, kemudian ada rentang waktunya. Itu namanya PJBL. Gitu ya. Yang ketiga ada discovery learning dan inquiry learning. Nah, ini hampir sama teman-teman. Discovery learning atau inquiry learning ini adalah model pembelajaran terbimbing. Nah, kalau discovery itu tidak terbimbing, kalau inquiry itu terbimbing. Jadi kalau discovery itu tidak terbimbing. Gitu ya, tidak terbimbing. Sedangkan inquiry itu terbimbing. Maksudnya bagaimana Bu? Maksud dari model pembelajaran ini, peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau sebuah materi atau yang bersifat alamiah gitu ya,
Nah, ya cocoknya pengetahuan lah untuk memperoleh suatu pengetahuan. Kalau discovery itu anak-anak bisa memperoleh pengetahuan lewat dirinya sendiri, gitu, tanpa bimbingan dari guru. Sedangkan inquiry itu model pembelajaran secara terbimbing. Jadi guru berperan serta dalam proses penemuan pengetahuan ini. Begitu. Nah, sedangkan yang kelima itu contextual learning. Teman-teman sudah tahu bahwa kontekstual ya pasti berbasis lingkungan, gitu ya. Jadi kalau ada kontekstual, maka kita tidak jauh dari lingkungan. Jadi lingkungan peserta didik diajak keluar untuk mempelajari ekosistem yang ada di taman sekolah. Nah, contohnya begitu. Nah, itu merupakan contextual learning, modelnya seperti itu. Nah, yang keenam itu ada value clarification technique atau biasanya disebut TKN. Jadi ada disebut TKN. Jadi teknik ya. TKN itu apa? Teknik klarifikasi nilai. Jadi model pembelajarannya ya berbasis nilai. Anak-anak ditentukan nilai yang akan dipelajari. Tujuan pembelajarannya pasti untuk memperoleh nilai-nilai yang ada di dalam diri anak-anak. Gitu. Yang ketujuh ada aksi sosial Newman. Jadi aksi sosial Newman itu berarti peserta didik diharapkan bisa memiliki karakter, gitu. Karakter yang ditujukan, terutama adalah karakter sosial karena ini merupakan aksi sosial. Jadi model pembelajarannya bagaimana, Bu? Nah, model pembelajaran untuk aksi sosial Newman itu merupakan yang pertama yang dilakukan guru gitu ya, memberikan sebuah kejadian dalam bentuk video atau gambar tentang apa namanya ya, gunung meletus, banjir, kemudian pengungsian. Nah, kemudian tujuan sosial Newman itu seperti apa? Supaya anak-anak tergerak untuk memberikan bantuan atau donasi. Nah, itu namanya model pembelajaran aksi sosial Newman. Gitu. Kemudian yang nomor 8 itu ada model pembelajaran numbering together atau NTG gitu biasanya ya. Numbering together itu model pembelajaran secara berkelompok. Setiap peserta anggota diberikan nomor-nomor kemudian berkumpul dengan nomor yang berbeda. Gitu. Nah, untuk apa, Bu? Ya, untuk berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang terakhir ini adalah STAT. STAT itu adalah Student Team Assessment Division, gitu. Jadi model pembelajaran STAT ini sangat banyak digunakan untuk memperoleh keaktifan peserta didik. Jadi kalau mau aktif siswanya lebih baik gitu ya. Jadi STAT ini tidak hanya yang diperoleh sikap saja, tidak hanya kognitif saja, tapi juga keterampilan juga yang sangat berpengaruh dalam model pembelajaran STAT-STEAM ini, gitu ya. Ini model pembelajaran yang teman-teman perlu kuasai dalam nanti menghadapi ujian seleksi akademik atau uji pengetahuan, gitu. Jadi model pembelajaran ini wajib perlu dikuasai, gitu ya. Oke. Lanjut ke metode. Jadi ada loh yang belum bisa membedakan model itu yang mana, metode pembelajaran itu yang mana. Nah, yang tadi kita sudah tahu ya, model itu ada berbagai jenisnya seperti itu. Nah, sedangkan metode juga ada jenisnya masing-masing, ada macam-macamnya gitu ya. Yang pertama adalah diskusi. Jadi sudah tahu ya kalau teman-teman dibentuk kelompok, kemudian anak-anak memberikan pendapat, nah itu diskusi. Ada lagi metode pembelajaran yaitu tanya jawab dan ceramah serta bermain peran. Ada juga penelitian sederhana, demonstrasi, simulasi dan karya wisata. Loh Bu, bukannya demonstrasi itu juga kegiatan praktik seperti simulasi gitu ya. Kalau demonstrasi itu adalah kegiatan praktik menggunakan peralatan. Jadi ada alatnya. Ketika kita sebagai guru menerangkan tentang gaya, kemudian anak-anak disuruh membedakan gaya dorong dan gaya tarik. Maka ada bendanya yang didorong, ada bendanya yang ditarik. Itu namanya demonstrasi. Jadi pakai alat gitu. Sedangkan simulasi itu tidak pakai alat, gitu ya. Memakai.
Sedangkan simulasi itu tidak memakai alat. Tidak memakai alat. Contohnya apa, Bu? Simulasi bencana gempa bumi. Ya, jadi anak-anak disimulasikanlah bagaimana nanti cara mencegah jika ada terjadi bencana gempa bumi, misalkan begitu ya. Kemudian yang terakhir ada karya wisata. Berarti karya wisata itu anak-anak diajak bertamasya untuk pembelajaran. Nah, itu biasa dengan model pembelajaran contextual learning. Nah, itu sudah cocok. Jadi misalkan model pembelajarannya contextual learning, kemudian metode pembelajarannya adalah karya wisata. Itu juga sudah pas gitu ya. Nah, ya pasti sih, apakah dalam suatu pembelajaran itu boleh menggunakan metode pembelajaran yang beraneka jenis? Boleh. Jadi metode pembelajaran itu bisa digunakan dalam satu kegiatan pembelajaran. Bisa diskusi, tanya jawab, ceramah. Nah, digunakan dalam satu waktu boleh. Nah, kalau sedangkan model pembelajaran, nah kita harus pilih salah satu ketika kita akan mengajar. Apakah kita pilih model pembelajaran contextual learning atau nanti inquiry discovery. Nah, kita harus tentukan di awal. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa ya membedakan mana model, mana metode. Nah, model pembelajaran itu adalah alurnya atau sintaknya kegiatan pembelajaran. Setelah ini, setelah orientasi masalah, mengorganisasikan siswa. Setelah mengorganisasikan siswa, menganalisis masalah, kemudian menyajikan masalah dan memberi kesimpulan. Nah, alur atau sintak itulah yang namanya model pembelajaran itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau model itu alurnya, kita itu harus tentukan dulu. Nanti anak-anak itu alurnya bagaimana kalau mau melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ditentukan di awal gitu ya model pembelajarannya. Nah, kemudian kalau metode pembelajaran itu cara penyampaiannya, ataukah disampaikan lewat diskusi, atau disampaikan lewat ceramah seperti ini ceramah gitu ya, atau disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Jadi harus beda ya. Saya tuh bingung Bu awalnya mana model, mana metode gitu. Nah sekarang teman-teman harus sudah tahu, bisa membedakan kalau model itu sintaknya, metode cara penyampaiannya. Begitu ya. Oke. Paham ya? Bismillah, bisa. Oke. Lanjut ke teknik. Nah, kalau model disisihkan dengan metode itu pasti kadang ada yang bingung. Mana metode, mana model, tapi sekarang kita bisa membedakan lah. Nah, ada lagi nih yang teman-teman juga harus kuasai, yaitu teknik penilaian. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kan pasti dinilai tuh, pasti dievaluasi. Nah, harus kuasai tekniknya. Nah, yang teman-teman juga harus kuasai, itu aspek yang dinilainya yang paling penting. Jadi antara teknik penilaian ada lagi instrumen penilaian gitu. Kalau teknik penilaian itu nama lainnya adalah jenis penilaian. Jadi kalau dia ditanyakan dalam soal itu berupa jenis, nah itu berarti sama dengan yang ditanyakan teknik. Gitu. Kalau instrumen nanti ada lagi, gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan dulu. Mana teknik penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan aspek-aspek dalam kata kerja operasionalnya. Jika memang itu aspeknya untuk menilai sikap itu ya, maka teman-teman menggunakan teknik penilaian afektif gitu. Jadi ini untuk menilai sikap. Nah, apa saja? Yaitu observasi atau pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman, atau penilaian antar sejawat sama. Jadi tidak boleh dicampur nih. Misalkan kita mau menilai anak dengan sikap disiplinnya, dengan sikap kreatif, sikap kerjasama yang tinggi, maka ya bukan kognitif yang kita pakai untuk menilai, tapi kita pakai penilaian sikap, yaitu melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Jadi harus beda ya. Nah, kemudian untuk kognitif itu berarti pengetahuannya yang dinilai berupa pengetahuan.
Oke, kalau pengetahuannya berarti dengan melalui tes tulisan, tes tulis, atau penugasan. Hanya 3 ini Bu, iya. Untuk kognitif itu teknik cara penilaiannya itu hanya 3, menggunakan tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Gitu. Jangan dicampur-campur dengan sikap ya, beda lagi. Seandainya kita akan peserta didik menganalisis tentang macam-macam bencana alam. Nah, ketika kita sudah memberikan tujuan pembelajaran peserta didik bisa menganalisis, maka yang digunakan teknik penilaiannya ya kognitif gitu, bukan afektif. Karena yang dinilai itu berupa aspek pengetahuan, bukan sikap. Ya, kemudian yang terakhir adalah aspek psikomotor. Aspek psikomotor itu berarti aspek keterampilan, yang dinilai itu berupa keterampilannya, keterampilan peserta didiknya. Nah, contoh nih adalah membuat puisi gitu. Maka teknik penilaiannya berupa penilaian produk karena peserta didik menghasilkan puisi. Nah, ketika peserta didik membaca puisi, maka beda lagi, penilaiannya adalah penilaian kinerja atau penilaian praktik. Gitu. Sedangkan beda lagi dengan portofolio. Nah, portofolio itu berupa kumpulan hasil penilaian, kemudian diberi catatan oleh guru. Itu baru namanya portofolio. Gitu teman-teman. Jadi untuk menilai suatu hasil peserta didik gitu ya. Jadi itu ada kognitif atau afektif atau psikomotor. Dibedakan gitu. Jangan seperti saya loh ya, misalkan gitu. Mau menilai anak dalam hal membaca atau menyanyi. Ya sudahlah dapat 80. Nah, 80 itu dari mana? Nah, maka ada tekniknya gitu ya. Oke. Lanjut. Di instrumennya. Jadi kalau ada tekniknya ya harus ada alatnya, alat yang digunakan untuk bukan alat penelitian ya, ini namanya alat penilaian gitu. Oke. Ini alat penilaian. Penelitian, tapi alat penilaian. Saya tulis di sini. Nah, alat penilaian atau instrumen penilaian ya sama, harus kita bedakan lagi, afektif, kognitif, atau psikomotor. Nah, kalau afektif, maka misalkan kita mau menilai sikap anak gitu ya, jadi kan sikap itu. Nah, pakai melalui pengamatan, maka nilai atau instrumennya ya berupa lembar observasi, gitu, lembar pengamatan. Nah, kemudian ada lagi yaitu lembar jurnal. Jadi kalau kita pakai jurnal, maka yang digunakan alatnya ya jurnal. Jangan bingung antara teknik dan instrumen. Kalau yang ditanya teknik, ya dijawab teknik. Kalau yang ditanya instrumen, ya dijawab alatnya. Oke, kalau kognitif Bu, oke, misalkan kita mau bikin soal, maka alatnya apa? Ya, kita mau bikin tes tulis gitu ya, ya berupa soal apa Bu? Soal pilihan ganda. Kalau mau untuk mengetahui pendapat peserta didik gitu ya, ya pakai soal lah urean, nah, atau soal isian singkat. Begitu. Jadi itu untuk kognitif. Sedangkan untuk psikomotor, nah ketika kita mau menilai praktik seorang peserta didik, maka ya harus punya rubriknya. Jangan melulu langsung dikasih 80, 70. Dari mana? Nah, ya harus ada rubrik penilaiannya atau lembar checklistnya. Ibaratnya begitu. Kalau lembar checklistnya gitu kita bisa bikin gitu ya, kita bisa buat lembar checklist gitu ya. Contoh kita mau menilai tentang membaca puisi, maka yang dinilai apa saja? Ada aspek yang dinilai. Contoh nih, ekspresinya, pembawaannya, baru kemudian di checklist gitu. Atau dengan pemberian nanti nilainya dari mana Bu? Ya skor yang diperoleh peserta didik dibagi dengan skor maksimal kali 100 gitu. Jadi jangan sebagai guru langsung nilai 70, 80. Nah, dari mana? Nah, itu gitu ya. Oke, lanjut. Dari sini langsung ke soal saja ya, biar teman-teman itu langsung cus. Kan tadi masih pembahasan, biasanya masih meraba-raba gitu ya. Kalau pembahasan tuh belum pada ini,
Kalau belum mengenal lah, kalau tidak kita ada soalnya terlebih dahulu gitu. Kalau sudah soal baru kemudian merujuk ke materi pasti langsung paham. Oke, di soal nomor 1 ya teman-teman. Saya baca. Nomor 1, kemampuan yang berhubungan dengan minat, sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri adalah kemampuan apa teman-teman? Afektif. Betul. Afektif. Afektif ya. Afektif. Saya katakan bahwa afektif itu berupa sikap. Berupa sikap peserta didik. Ya, bisa disiplinnya yang dinilai, bisa komitmennya, percaya dirinya, atau jujur. Saya tanya nih, seandainya kita itu pakai penilaian sikap, maka apa kira-kira untuk menilai? Instrumen apa, teman-teman? Lembar observasi. Oke, lembar observasi atau observasi? Lembar observasi. Jadi kalau untuk menilai sikap ini, instrumennya, alatnya ya pakai Lembaran pengamatan. Lembar pengamatan juga betul. Iya. Nomor 2. Seorang guru menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Oke, guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur atau bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Yang ditanyakan adalah alat. Kalau alat ini atau instrumen, teman-teman? Instrumen. Baik. Kalau instrumen C. Observasi aspek. Lembar observasi. Tahu ya bahwa ini untuk aspek observasi. Kalau pengamatan apa ini teman-teman? Pengamatan? Kalau pengamatan itu lembarnya. Namanya dari observasi gitu ya. Kalau portofolio ini adalah teknik keterampilan, sedangkan tes sikap jujur itu tidak ada. Tes itu hanya digunakan untuk menilai kognitif saja, tidak pada sikap. Oke, sedangkan wawancara bukan termasuk di lanjut di soal nomor 3. Ini teori pembelajaran ya, teori belajar. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perubahan tingkah laku. Oke. Adakah afektivisme? Tidak ada ya. Itu merupakan teori belajar. Ya. Oke, lanjut di nomor 4. Seorang guru SMP mengajar muatan PKN, menuliskan indikator, menyajikan bentuk ragaman budaya di daerah masing-masing. Dia pembelajaran yang dapat dipilih guru. Jadi ini KD-nya merupakan KD apa teman-teman? Kalau ada 4 motor, keterampilan. Jadi keterampilan itu bisa dalam hal bisa dinilai itu, maksudnya bisa dilihat dengan angkanya. Jika angkanya itu 4.4, maka jelas keterampilan. Kalau KD-nya 3, berarti dia KD pengetahuan. Nah, gitu. Nah, di sini sudah ada KD-nya, menuliskan. Psikomotor. Yang ditanya media. Medianya apa? Ya, yang kemudian narasumber
narasumber. Yang C mind mapping, yang D mendatangi rumah adat, kemudian yang E memainkan media angklung. Video. Narasumber. Ya, betul. Video. Yang A, Bu. Itu adalah media yang paling interaktif. Video itu berupa audio dan visual. Jadi peserta didik itu jika diberikan media pembelajaran berupa buku, berupa gambar, berupa poster dan lain sebagainya, video itu yang paling bagus gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal dengan pertanyaan media pembelajaran, maka videolah adalah yang paling baik. Nah, tunggu dulu, kemudian kita lihat materinya. Materi video ini sudah sesuai belum dengan soal yang ada di soal ini? Sudah sesuai ya. Soalnya kan tentang keragaman budaya. Jadi kalau diputarkan video tarian ataupun rumah adat, alat musik sudah sesuai ya. Ini keragaman budaya kan? Nah, betul. Jadi nanti kalau ada option video, ada option poster, ada mind mapping, tapi kalau videonya itu tidak sesuai dengan materi dengan soal, maka jangan dipilih video, begitu. Oh, jadi tidak serta-merta video langsung ditembak gitu ya, jawabannya langsung video gitu. Nah, tidak, tapi kalau materinya sudah sesuai dengan KD, maka ya sudah, video itu sudah paling bagus. Good. Di soal berikutnya, nomor 5. Bu Ami menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Nah, indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tadi kita tahu medianya ya, sekarang tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah sebelumnya saya berikan wawasan bahwa tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan rumus. Jadi ada rumusnya nih, tidak matematika aja yang punya rumus. Rumus ABCD. Condition, ada audience, ada behavior, dan ada degree. Condition itu kegiatan belajarnya, audien peserta didiknya, sedangkan behavior materinya serta degree. Degree itu tujuannya, itu teman-teman. Nah, jadi dari A, E, mana yang merupakan tujuan pembelajaran benar? Yang A. Yakin? A. Yakin. Ya, kalau A kita lihat B dulu. B itu sudah ada C-nya? Sudah. Melakukan percobaan. Membandingkan hasil behavior. Tidak ada apanya berarti? D-nya. Tidak ada. D-nya tidak ada. D-nya belum ada. Yang C, setelah membaca ini, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan sumber. Tidak ada D-nya. Tidak ada D-nya. Tidak ada D-nya. Siswa dapat membandingkan hasil perambatan. Siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi lalu mendapatkan C dan D tidak ada. Dan apanya Pak? Tidak ada C. Tidak ada C. Ini Pak, dengan benar ini. C-nya. Dari Kondisinya. kondisi ada C ya, kondisinya. Tidak ada C. Kalau yang C, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber. C-nya juga tidak ada. C-nya tidak ada. Sama ya, tidak ada C-nya juga. Kalau yang A, setelah melakukan percobaan, audisi siswa menjelaskan perambatan sumber bunyi Menjelaskan perambatan dengan benar. Jadi sudah lengkap yang A ini ada C-nya, ada A-nya, ada B-nya, ada D-nya, maka sudah betul dikatakan sebagai tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang selama ini kita buat kok tidak mengandung C, A, B, D, berarti kurang tepat.
gitu ya. Besok lagi kalau mau bikin modul ajar, bikin RPP gitu. Jadi penyusunan tujuan pembelajaran ya harus sesuai dengan rumusnya. C ada, A-nya ada, B-nya ada, D-nya ada. Oke, gitu. Jadi nanti kalau ada tujuan pembelajaran yang di keluar, teman-teman bisa mengerjakan. Lanjut di soal nomor 6. Pak Imam akan menyusun RPP dengan KD menulis cerita. Nah, menulis cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah peserta didik mampu menentukan tema, menentukan unsur cerita, berdasarkan tema, menentukan rangkaian peristiwa berdasarkan unsur-unsur cerita, berdasarkan rangkaian peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat. Ternyata tujuan ini tidak tepat karena tidak ada Degree. C. Degree-nya. Condition. Degree. Oke, ada yang degree, ada yang lagi jawaban lain. Condition. Condition. Kalau audiensnya ada, audiensnya Ada. behavior. Ada. Mampu menentukan tema. Menentukan tema. Condition. Nah, ini sudah ada A-nya, sudah ada B-nya, mana C dan D-nya. Kalau degree itu, ini loh teman-teman. Dengan memperhatikan Bahasa secara cermat, jujur, tanggung jawab, dan percaya diri. Secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri itu termasuk degree. Jadi yang tidak ada adalah Condition. Betul sekali, tidak ada conditionnya. Harusnya melalui kegiatan apa, begitu ya? Melalui kegiatan diskusi, mampu menentukan tema. Nah, melaluinya itu loh, namanya condition. Betul. Lanjut di nomor berikutnya. Nomor 7. Nah, ini tidak ada nomor apakah ini termasuk kognitif, psikomotor. Kalau ada angkanya 3 ya jelas kognitif. Ada angkanya 4 jelas psikomotor. Tapi ini sudah tidak ada nomornya gitu ya, tidak ada angkanya. Maka bagaimana Bu cara menentukan? Kita baca dulu. Yang mengamati, mengelola, menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi dan cahaya dalam bahasa Indonesia. Lisan dan tulisan dengan memilih dan memilah kosakata baku. Nah, yang ditanyakan adalah indikator yang paling sesuai. Nah, jadi kalau ini ada KD terus yang ditanyakan IPK atau indikator, maka harus sejenis. Kalau KD-nya itu kognitif, maka indikatornya juga harus. Jika KD-nya itu berupa motor, maka harus di KD-nya itu motor. Begitu. Nah, di sini kita lihat mengamati, mengelola dan menyajikan, termasuk KD apa? Pengetahuan. Menyajikan psikomotor. Oke, psikomotor gitu ya. Maka harus KD-nya juga harus IPK-nya harus psikomotor. Yang mana? A. Menulis laporan, memahami, membaca, menyebutkan, menyimak, menulis. Memahami itu kognitif, membaca psikomotor, oke ya. Kemudian untuk menyebutkan kognitif, menyimak kognitif, memahami kognitif. Nah, yang psikomotor ada 2 Bu, membaca dan menulis ini termasuk psikomotor. Nah, setelah kita tahu KKO-nya ini termasuk psikomotor, kita lihat tentang materinya. Di sini lafal yang tepat pada laporan gitu. Yang menuliskan teks laporan. Nah, di sini kan sudah jelas materinya adalah teks laporan. Yang sesuai adalah yang E. Ada hasil pengamatan. Sudah sesuai dengan KD, maka ya dipilih. Jadi untuk soal pedagogik itu harus betul-betul dianalisis. Gitu.
Oke, soal nomor 8. Ini sama ya, langsung ke nomor 9 aja ya. Nomor 9. Sebuah teori belajar secara filosofis berupa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas merupakan teori belajar apa? Kognitif. Dari kata kunci apa? Pengetahuan yang dibangun. Jawabannya adalah ya kan dari pengetahuan yang dibangun ini maka disebut adalah teori konstruktif. Jadi nanti kalau seandainya teori belajar yang keluar itu berupa beberapa jenis kalimat yang banyak panjang, tapi teman-teman kan tahu kata kuncinya. Oh, kalau konstruktivisme itu berupa pengetahuan yang dibangun, maka jawabannya sudah jelas. Berarti kita belajar dari kata kunci. Jadi nomor 10. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati. Jadi mengidentifikasi ini termasuk jenis apa teman-teman? Kognitif. Kalau kognitif berarti silahkan pilih. Untuk yang ditulis adalah Tertulis. namanya instrumen penilaian berarti Alatnya. Karena kenapa Bu? Karena ini kognitif. Kognitif tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk alatnya atau instrumennya hanya ada 3, tes tulis, tes lisan, dan Penugasan. lain-lain ini ya tidak sesuai. Why? Ya. Nomor 11. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. Yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran. 2, membuat peta konsep materi esensial. 3, mengelola kelas dan lingkungan. Yang 4, mengidentifikasi materi ajar yang memicu konflik. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi guru yang profesional, salah satunya dipandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogi. Oke, jadi kompetensi pedagogi 1 dan 3. 1 dan 3. Menyusun perencanaan, mengelola kelas. Ya, kalau kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang ada pada diri guru dengan cara mengelola pembelajaran, mengelola kelas, mengelola pembelajaran itu pedagogik. Jadi kompetensi guru saya berikan ada 4 ya, pedagogik, profesional, sosial, dan untuk pribadi. Dan kepribadian. Teman-teman, lihat ya. Teman-teman, silakan dilihat dulu untuk memilah mana ini kompetensi yang berlaku gitu ya. Nah, di sini mana kalau menyusun perencanaan jelas itu adalah Perencanaan adalah pedagogik ya. pedagogik. Oke. Sedangkan membuat konsep materi, jadi yang berhubungan dengan materi itu adalah Profesional. Kemudian mengelola kelas, Pedagogik. Mengidentifikasi materi ajar, Profesional. profesional, kemudian menjadi Sosial. gitu ya. Jadi kalau kepribadian itu seperti apa Bu? Kalau kepribadian itu berarti sikap bijaksana, jujur, berwibawa. Nah itu namanya kompetensi kepribadian. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi nomor 12. Bu Yona akan membelajarkan materi listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sederhana sudah disiapkan.
Para siswa diminta juga membawa peralatan tersebut. Model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah demonstrasi sulap. Demonstrasi dan praktek. Maka perlu demonstrasi ya. Jadi atau namanya praktik. Kemudian kalau inquiry itu tadi penemuan tidak terbimbing. Ya, Tidak terbimbing. Sedangkan discovery tidak terbimbing. Kooperatif itu kerjasama ya, nomor 13. Ya anakku sing ngapain tak kene uang iki sapa sing gelem. Bapak Sutrisno adalah guru IPS dan akan mengajarkan materi masalah sosial. Nah, ini loh yang dimaksud dengan nilai siswa. Bapak Sutrisno menggunakan media gambar menunjukkan berbagai masalah di lingkungan sekitar seperti kemiskinan, rumah kumuh, banjir, penggunaan media pembelajaran tersebut. Bapak Sutrisno mengharapkan siswa tergerak dan tersentuh untuk membantu menyumbangkan apa saja yang tidak terpakai dan masih layak untuk disumbangkan. Melihat urutan di atas, Bapak Sutrisno memilih media gambar. Jadi media gambar yang digunakan dalam model Gambar tujuannya untuk sikap dan nilai siswa. Betul. Jadi ada juga untuk guru PJOK itu dia memberikan gambar tentang kesehatan tubuhnya. Nah, misalkan dia dalam keadaan sakit, bisa saja juga dengan akibat merokok itu loh. Nah, gitu. Kemudian peserta didik kemudian untuk menjaga supaya dia tidak sakit, untuk menghindari tidak sakit itu, gitu ya. Media gambar ini digunakan untuk apa? Ya, membentuk karakter, sikap dan nilai siswa. Itu juga bisa dilakukan oleh seorang guru PJOK, ya. Jadi PJOK itu kan bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu kalau di dalam materi yang diberikan kepada peserta didik, sama juga kalau guru PJOK juga bisa menggunakan beberapa teknik penilaian yang macam-macam tadi saya berikan ya. Itu ada praktik, bisa juga tentang kognitif. Lanjut di nomor 14. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi. Psikisme, ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal. Sedangkan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk dan tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Saling membutuhkan gitu ya. Yang diyakini kesadaran dan ketidaksadaran berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian pemikiran yang ada di atas gitu ya. Ada teori apa? Ada teori psikologi, ada teori belajar behavior, ada psikoanalisis, ada humanisme, psikoanalisa. Nah, kalau psikoanalis ini teori apa teman-teman? kejiwaan. Kejiwaan. Teori belajar atau teori perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta. Iya, jadi di option A, B, C, D, E itu ada beberapa teori yang campur gitu ya. Di sini bukan teori belajar, tapi yang dimaksud dalam soal itu adalah psikoanalisa. Teori perkembangan. Ya, teori perkembangan itu ada etologi, ada psikoanalis, ada satu lagi ekologi. Ya, kalau psikoanalis berhubungan dengan psikis atau jiwa, sedangkan etologi itu berhubungan Lingkungan. dengan lingkungan. Lingkungan. Nah, sedangkan teori humanisme, kognitif itu teori apa teman-teman? Teori belajar. Yang ditanyakan di sini adalah teori perkembangan Psikologi. psikoanalis.
Oke, lanjut di nomor 15. Nah, ini ada tokohnya nih. Dalam proses belajar, seorang siswa belajar melalui rangsangan. Nah, sudah jelas. Behavioristik. Behavioristik. Kita kan sudah tahu kata kuncinya, ya kan? Jadi kalau ada hal yang berbau-bau dengan teori belajar, ya langsung kita tembak teori belajarnya. Meskipun nih teman-teman tidak tahu ini tokohnya apa bukan, ya kan? Nah, jadi berhubung di sini adalah teorinya itu macam-macam dan tokohnya itu berbeda, ya kita langsung tahu dengan teori behavior. Nah, yang saya takutkan behavior itu semuanya, PE itu behavior, tetapi tokohnya itu berbeda-beda. Nah, jadi bagaimana tipsnya menganalisis untuk soal ini? Ya teman-teman harus hafal dong tokoh dari teori belajar. Contoh nih behavior, tokohnya Pavlov, teorinya kognitif, Jean Piaget, atau konstruktivis. Nah, itu juga harus teman-teman kuasai ya. Pedagogi itu sangat luas sekali. Oke, betul. Nah, jawabannya adalah behavior. Jadi soal nomor 16 tentang remedial dan pengayaan. Bu Mira telah melakukan penilaian. Saya baca ya. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90, 6 siswa peroleh nilai 75 sampai dengan 79. Kemudian KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Kita misalkan ini guru SMP gitu ya. Kemudian menilai tentang bahasa Indonesia, KKM-nya itu adalah 75. Berarti 12 siswa ini di atas KKM ya. Kemudian 6 siswa juga di atas KKM karena nilainya tentangnya di atas. Jadi tidak perlu melakukan melakukan pengayaan karena nilainya di atas KKM. Nah, sedangkan kita baca lagi dari jumlah siswa yang belum tuntas ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Nah, sedangkan yang siswa lainnya lemah di seluruh KD. Nah, siswa lainnya itu ada berapa? Ya kita hitung. 10. Ada pedagogi ini sifatnya untuk kayak hitung matematika. Ada. Siswa mengerjakan tugas dengan Bu, jawabannya. Dulu ya, berapa yang remedial? 40. Jumlah siswanya ada berapa? 30. Oke, tuntas itu ada berapa siswa? 18 tambah 18. Tuntas ada 18. Jadi siswanya ada berapa? 12 siswa yang mengalami remedial. Nah, remedial itu ada rumusnya. Ya. Yang pertama, jika jumlah siswanya itu kurang dari 25%, ya, kurang dari 25%, maka remedial yang kita lakukan dengan cara memberikan bimbingan dengan teman khusus sebaya atau melalui teman sejawat. Sedangkan untuk peserta didik yang jumlahnya antara 25 sampai dengan 50%, itu idealnya berupa bimbingan kelompok.
Ya, bimbingan kelompok. Jadi dilakukan secara berkelompok. Lebih dari 25. Ya, kemudian lebih dari 50. 50. Lebih dari 50 itu banyak Ya. sekali ya. Nah, itu dilakukan pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang dengan model dan model yang berbeda. Metode yang berbeda. Yang berbeda. Betul. Jadi tidak boleh sama. Kalau misalkan teman-teman itu sudah menggunakan metode ceramah, kemudian siswanya lebih dari 50 itu semua mengulang, ya jangan pakai ceramah lagi gitu ya. Oke. Nah, 12 itu berapa persen kira-kira teman? 12 itu berapa persen? Ini kan caranya. Nah, kali ini kita kayak membahas soal matematika gitu ya, padahal hanya menentukan mana yang remedi. Oke, jadi jawabannya adalah 40%. Masuk di kategori mana 40%? Nomor 2. Ya kan? Tidak ini tidak boleh dilakukan dengan teman sejawat. Tidak boleh juga dengan bimbingan kelompok. Maaf, tidak boleh dengan pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang. Kan masuk di nomor 2. Sekarang kita analisis optionnya. 12 siswa tersebut diberi pembelajaran ulang. Betul atau salah? Salah. Kan hanya 40% tidak dilakukan pembelajaran ulang. Yang kedua, yang B, 12 siswa dilakukan bimbingan tutor sebaya. Juga salah karena hanya digunakan untuk yang kurang dari 25. Kurang dari yang C, 10 siswa diberi proyek dengan topik 2KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. Salah. Kenapa? Salah. Nah, karena dan nggak tuntas 2KD 2 orang. Yang C, 12 siswa mengerjakan soal ulang penilaian agar hasilnya lebih efektif. Nah, salah. Iya, kalau saya itu ya, ada siswa yang tidak tuntas tanya. Gini, saya punya siswa nih, ada yang remedi. Ya sudahlah, soal yang tadi kerjakan lagi. Ada enggak yang kayak gitu? Saya. Saya itu ada enggak ya? Iya, banyak. Ada soal ujian anak-anak remedi. Oke, kita berikan lagi soal yang lain. Soal yang sama gitu misalkan. Nah, itu jangan ya. Jadi kalau sudah tahu cara meremedi peserta didik, maka jangan sekali-kali memberikan soal yang sama ketika peserta didik melakukan remedial. Oke. Yang E, 10 siswa mengerjakan soal tertentu. Nah, gitu kan karena ada 10 siswa lemah gitu ya di seluruh KD dan 2 siswa mengerjakan tugas topik. Nah, ini yang tuntas. Betul ya? Betul. Ya, betul. Karena 2 siswa itu lemahnya hanya di 2 KD saja, sedangkan 10-nya siswa itu lemah di seluruh KD. Oke. Jadi baik ya, itu antara remedial dan pengayaan. Oh, baru tahu sekarang ya Bu, saya itu kalau remedi pasti saya kasih soal yang sama. Nah, jangan sekali-kali seperti itu. Oke, lanjut di nomor 17. Ini yang ditanyakan adalah instrumen, berarti alatnya ya. Kita baca soalnya, indikator ketercapaian kompetensi, ya ini peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi bagi guru ekonominya. Nah, instrumen penilaian yang mengukur IPK tersebut yang mana? Tes UN. D. Rubrik penilaian laporan. Kita taunya dari mana? Penyajian dari penyajian. Ya. Aspeknya ini kan aspek apa? Keterampilan. Keterampilan. Ya. Karena keterampilan maka ya pilihlah yang penilaian laporan. Tes ini kan masuk apa? Langsung semua kita eliminasi ya. Tinggal B atau E. Nah, yang sama-sama rubrik penilaiannya tapi mana yang sesuai?
Yang penilaian laporan itu adalah menyajikan keterkaitan ke karakteristik penunjang aktivitas. Nah, maka yang dinilai penilaian kerja kelompok. Menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang dan terhadap menyajikan, Pak. Kalau menyajikan itu kan basisnya adalah laporan. Laporannya. Iya. Yang disajikan berupa laporan. Kalau rubrik penilaian kerja kelompok itu yang dinilai bisa contoh namanya, kemudian sikap, penilaian laporan. Penilaian laporan. Rubrik penilaian laporan. Gitu ya. Jadi kalau tes ini sepertinya betul Bu, tapi kan ini untuk menilai kognitif. Nah, tidak sesuai dong dengan KD-nya psikomotor. Jadi kita tinggalkan, langsung eliminasi. Jadi untuk mengerjakan soal pedagogik bisa dengan langsung tembak jawaban. Jika memang betul-betul tidak tahu jawabannya, eliminasi satu-satu. Jika dieliminasi satu-satu, maka yang terakhir itu adalah jawaban yang benar. Bagaimana Bu menganalisisnya kalau tidak paham materi? Ya kuasai materi dulu, baru bisa menganalisis. Nomor 18, indikator pembelajaran yaitu peserta didik mampu membedakan. Tadi menyajikan ya, sekarang membedakan. Nah, kalau membedakan berarti kognitif. Tertulis. Jelas kan, kognitif itu hanya ada 3 tadi. Tulis, lisan, penugasan. Jadi kalau ada tes yang lain, ya masalah ujian kerja, penilaian produk, non-tes dan membuat ya salah gitu ya. Pilih yang sesuai kognitif ya kognitif. Jadi kalau yang diminta kognitif ya berikanlah kognitif. Kalau yang diminta keterampilan ya harus dijawab. Jadi soal nomor 11. Seseorang siswa mengalami penurunan prestasi belajar secara berkelanjutan. Nah, ini loh teman-teman yang saya berikan tadi, bahwa pedagogik itu tidak hanya soal materi dengan teori, model, metode, tapi juga ada bakat dan minat. Nah, dalam soal pedagogik tentang bakat dan minat, itu dituntut seorang guru bisa merasakan apa yang dirasakan peserta didik. Nah, dan triknya untuk menjawab soal bakat minat, jangan berikan perasaan teman-teman. Nah, gitu. Jadi perasaan yang ada dalam diri itu jangan diikutkan gitu ya. Jadi itu untuk menjawab bakat minat. Jadi kalau teman-teman membawa perasaan dalam sebuah soal, nah pasti itu jawabannya malah justru ke jeglong gitu, kalau bahasa benarnya. Gitu. Jadi jangan sampai perasaan dibawa, tapi harus sesuai dengan logika. Oke, saya baca ya. Seorang siswa mengalami penurunan prestasi belajar secara berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan siswa tersebut mengalami motivasi belajar yang rendah. Sebagai seorang guru, tindakan yang tepat untuk memfasilitasi kebutuhan siswa itu dengan A. Menyimpulkan masalah konseli adalah rendahnya kecerdasan. Jadi langsung disimpulkan bahwa itu karena dia kecerdasannya rendah. Yang B. Meyakinkan semua pihak sekolah telah menempuh langkah bantuan. Ya sudahlah, disampaikan pada orang tua bahwa pihak sekolah itu loh semuanya sudah ditempuh, bahwa prestasinya itu tetap menurun. Itu namanya pasrah gitu ya. Yang C. Mengkonsultasikan permasalahan siswa kepada unit layanan pendidikan. Nah, ini itu masalah belajar, bukan masalah bakat, minat atau psikis gitu. Jadi tidak perlu ke unit layanan pendidikan yang lebih jauh. Kita bisa atasilah di sini. Menganalisis data. Dan tes intelijensi. Menganalisis data. Menemukan masalah utama. Masalahnya kan sudah menemukan masalah utama. Mana masalahnya sampai di alam yang mana nih? Ya. Menemukan masalah utama dalam siswa. Biasanya kan ada kita bahas ya. Ada yang D, ada yang E. Oke, ada jawaban lain kira-kira? Ada yang jawab A kira-kira teman-teman? D, Bu.
Ada yang D, ada yang E. Karena masalahnya sudah. Masalahnya sudah ada penurunan. Nah, ini loh teman-teman, kita baca sekali lagi. Jika memang penurunan prestasi belajar peserta didik belum ada penyebabnya, maka yang dilakukan itu menemukan masalahnya atau mengeksplorasi penyebabnya. Tapi di soal itu kan sudah ada masalahnya, sudah ada. Sudah ada bahwa dia itu mengalami penurunan prestasi karena belajarnya rendah. Ini penyebabnya sudah tahu, jadi tidak perlu menganalisis. Jadi bagaimana Menganalisis. kalau sudah tahu? Iya. Menganalisis data hasil belajar Yang D. dan intelijensi. Jadi jadi begini ya tipsnya, kalau ada kecerdasan menurun, prestasi menurun atau prestasi belajar menurun, atau dia murung dalam melaksanakan ekstrakurikuler. Nah, itu ada soal dengan demikian, maka memang dicari penyebabnya dulu atau dieksplorasi hambatan dan penyebab. Nah, tapi kalau di soal sudah ada masalah yang sudah kan masalahnya nih mengalami motivasi belajar yang rendah. Nah, itu sudah ada, sudah diketahui, maka ya langkah selanjutnya dengan menganalisis datanya. Oh, dianalisis, baru kemudian dicari solusinya. Solusinya apa? Apakah motivasi ataukah hanya didukung dengan berupa sikapnya atau nanti kita berikan pendampingan. Nah, itu baru kemudian seperti itu. Jadi untuk menemukan masalah ini, teman-teman harus ketahui dulu apakah di soal itu ada masalahnya. Belum ada, kalau belum ada baru Mana terus biar kesetrum lo. Oke. Jegeng. Lanjut di nomor soal 20. Dalam rangka penilaian tindakan kelas atau PTK, jadi nanti ada bab materi PTK gitu ya, dari setiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu ada PTK-nya. Guru membelajarkan peserta didik menerapkan model kooperatif. Nah, jadi kooperatif kerjasama. Iya, Kerjasama. jelas ya. Kesamaan teman. Teman-teman tahu dari kooperatif kerjasama dari mana? Ya kuasai materi, begitu kan? Ya memahami materinya. Nah, kalau sudah dipahami, sudah tahu ciri-cirinya, kooperatif, Kooperatif kan artinya kerjasama. Ya, kooperatif Kerjasama. artinya kerjasama. Betul. Iya. Ya, begitu. Oke, ini soal 20-nya ada 2 ya? Sudah ya? Begini soal terakhir, betul? Terima kasih. Sudah tuntas semuanya. Jadi soal 20 itu ya sedikit, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Amin ya Allah. Amin, terima kasih. Untuk teman-teman yang akan sesi akademik besok, dan untuk teman-teman yang akan uji pengetahuan yang tahap 1, dan insya Allah di Agustus insya Allah gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar ya. Jadi tipsnya untuk pedagogik 1, kuasai materinya. Yang kedua, yang pertama pahami kisi-kisinya. Yang kedua, kuasai materinya. Yang ketiga, peruncing analisis teman-teman dalam menganalisis soal. Bagaimana caranya? Ya banyak mengerjakan soal. Jangan soal. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak malam ini. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu Wulan untuk pemaparan malam hari ini. Sangat jelas, sangat membantu bagaimana kita harus mengetahui kata kuncinya, bagaimana cara mengeliminasi jawaban sehingga mengerucut kepada jawaban yang benar, bagaimana kita harus belajar, memahami soal, dan banyak latihan. Ini tidak saja bermanfaat untuk teman-teman yang akan pretest PPG maupun akan UP, tapi
tapi juga bagi Bapak Ibu guru yang sudah menjalani itu semua agar kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Kita akan melanjutkan ke acara webinar yang selanjutnya, yaitu dengan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang tadi sudah menyimpan pertanyaan ataupun mungkin ada materi yang belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Mengingat waktunya 20.55 sudah ini yang pertama satu sesi untuk 3 pertanyaan. Silahkan raise hand. Yang pertama untuk Bapak Nurul Muntaha. Yang kedua ini Bapak mestinya Wayan Dwi Wahyu. Yang ketiga Ibu Magdalena Suhesti. Jadi 3. Monggo ini nanti sistemnya ketika Bapak atau Ibu ini menyampaikan pertanyaannya, setelah 3 baru dijawab satu persatu oleh Bu Wulan selaku narasumber. Monggo untuk Pak Nurul Muntaha dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertama-tama itu saya bertanya terkait tadi Bu yang dijelaskan A, B, C, D tadi. Itu kok saya setiap ada itu kok selalu nggak paham tentang memahamkan A, B, C, D tadi loh. Itu tadi apa? Ya, tujuan pembelajaran, Pak. Ya, tujuan pembelajaran, ya. Soalnya setiap saya ketemu materi soal seperti itu, saya selalu nggak bisa, Bu. Mungkin itu saja, Bu, yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Muntaha. Yang berikutnya Bapak Wayan atau ini Ibu. Yang kedua dipersilahkan. Belum ada reaksi. Yang ketiga Bu Magdalena Suhesti. Sambil menunggu keduanya, Bu Wulan, kita jawab pertanyaan dari Pak Nurul Muntaha terkait pemahaman tujuan pembelajaran yang di situ tadi dijelaskan ada A, B, C, D, karena beberapa kali mengerjakan Pak Nurul Muntaha belum memahami. Mungkin kita juga gitu, apa sih sebenarnya A, B, C, D? Silakan Bu Wulan. Baik Pak Nurul Muntaha, sebelumnya bahwa yang Bapak tanyakan itu pasti tentang tujuan pembelajaran, ya kan Pak? Nah, tujuan pembelajaran itu ada rumusnya Pak. Yang tadi, saya coba share screen yang tadi dulu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu ada condition, ada audience, ada behavior, dan ada degree, gitu. Ya, nomor berapa tadi ya? Nah, Bapak harus mengetahui bahwa condition, nah ini bisa nomor 5. Jadi yang disebut condition itu adalah kegiatan pembelajarannya Pak. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik itu namanya condition. Melalui diskusi, melalui tanya jawab, kemudian melalui penelitian sederhana, atau melalui penugasan. Nah, yang berupa kegiatan pembelajarannya ini, itu namanya condition. Gitu. Nah, sedangkan audience, itu berupa peserta didiknya. Jadi namanya audience, itu peserta didiknya, teman-teman. Nah, jadi kalau ada kata peserta didik, nah atau siswa, nah itu audiensnya. Nah, sedangkan untuk behavior itu adalah materi. Jadi materi yang sedang dipelajari. Contoh nih, peserta didik menjelaskan ya.
Ya. Putus-putus Bu, putus-putus. Mohon diulang lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya baik. Iya, putus-putus. Nah, untuk condition itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak. Contohnya nih, melalui kegiatan percobaan, melalui diskusi, melalui tanya jawabnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu namanya condition ini. Setelah melakukan percobaan, nah itu condition. Sedangkan untuk audience itu peserta didiknya Pak, atau siswanya. Begitu. Nah, sedangkan B itu behavior. Behavior itu materinya. Contoh, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi. Oh, berarti behaviornya itu berupa perambatan sumber bunyi. Nah, sedangkan di soal ini, Bu Ami menjelaskan tentang perambatan bunyi ini ya juga ya. Nah, itu kemudian yang misalkan yang B ini ya, membandingkan hasil perambatan bunyi. Nah, ini behaviornya. Ini materinya, materi yang dipelajari itu namanya behavior gitu. Sedangkan degree itu adalah tujuannya. Jadi degree itu tujuan. Tujuannya apa? Dengan benar. Jika membandingkan ya dengan benar. Kemudian dengan tepat, sesuai. Nah, itu namanya degree-nya, tujuan yang diperoleh ketika anak-anak melakukan kegiatan condition tersebut. Setelah melakukan percobaan, nah itu kondisinya, siswa atau peserta didik, itu audiensnya, dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi inilah merupakan behavior. Kemudian dengan benar, nah ini tujuannya itu degree-nya. Begitu Bapak. Jadi untuk menjelaskan, untuk membuat sebuah rumusan tujuan pembelajaran harus memenuhi standar C, A, B, D. Seandainya D-nya di depan Bu, apa boleh? Tidak, karena ini sudah patokan lah istilahnya ya. C-nya itu lebih dahulu, baru kemudian audiensnya, baru behavior, baru degree. Bu, saya itu sukanya A, B, C, D Bu, tidak C, A, B, D. Boleh Bu? Ya tidak boleh, karena tatanannya juga seperti ini. Jadi C-nya itu lebih dulu, baru A, baru B, baru D. Gitu. Jadi kalau hanya teman-teman membuat modul ajar, kemudian teman-teman hanya memberikan pelajaran, siswa dapat menjelaskan perambatan bunyi dengan benar. Nah, ini bukan termasuk tujuan pembelajaran. Nah ya, ini bukan termasuk tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran itu harus ada kegiatannya, harus ada conditionnya. Begitu. Baik Pak, begitu Pak penjelasan dari saya kira-kira. Bagaimana Pak Nurul? Sudah dijelaskan kembali oleh Bu Wulan terkait ABCD, tujuan pembelajaran. Ya Bu Wulan, terima kasih. Semoga saya bisa paham dengan contoh soal yang lain. Iya. Soalnya kan ini kan contoh soal yang sudah terbaca seperti ini. Nanti mungkin ada soal yang lagi, mungkin nanti akan saya pelajari lagi. Terima kasih Bu Wulan atas materinya. Sama-sama Pak Nurul. Oke, semangat Pak Nurul. Yeah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang tadi Pak Bu Wayan sudah tidak ada. Monggo yang sudah raise hand, Ibu Novina Sunawati. Monggo Bu, dipersilahkan. Bisa jadi kepencet gitu ya. Nah, ya, atau ada yang raise hand lagi? Iya. Kadang-kala kepencet gitu kayak bertanya gitu, padahal tidak kepencet. Ya. Sepertinya teman-teman di sini sudah sangat jelas. Oh, ini ada Bapak Syahrudin Aki. Monggo Pak, langsung saja silahkan. Ya Bu Wulan, mau tanya Bu. Iya Pak. Mau tanya soal profesional Bu, untuk IPA berapa, IPS berapa, untuk PGSD ya Bu? Oh iya, Bapak dari PGSD ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu Bapak ini ya, UP ya, uji pengetahuan ya? Iya, UP Bu. Oke, nah karena UP itu berbeda dengan seleksi akademik, gitu ya. Kalau UP itu susunan komposisi soalnya berupa pedagogik dan profesional.
Nah, kalau pedagogik itu masih banyak soalnya, yaitu 70% mendominasi soal uji pengetahuan, teman-teman. Jadi yang UP tidak sama dengan seleksi akademik. Kalau akademik tadi kan hanya 20 soal saja. Kalau UP ini hampir 70% dari soal PUP, uji pengetahuan, itu berupa soal pedagogik. Sisanya berupa soal profesional. Nah, untuk PGSD, soal profesionalnya itu kan ada terdiri dari beberapa mapel mata pelajaran ya. Ya, IPA, IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Nah, ya dikurangi saja Pak, misalkan nih 70% sekitar 90 soal gitu ya. Nah, sisanya jangan 90, misalkan 70. Nah, sisanya itu dibagi sekitar 12 lah, Pak. Setiap mapel itu ada 12 soal IPA, 12 soal matematika, soal bahasa Indonesia, ada lagi soal soal IPS gitu. Begitu juga untuk guru PJOK gitu ya, 70% berupa pedagogik. Ini untuk uji pengetahuan loh ya, bukan seleksi akademik. Jadi untuk soal uji pengetahuan, pedagogik itu yang paling banyak keluar. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis seperti yang saya berikan tadi. Oh iya Bu. Kita tadi Bu sama Pretis, tadi saya lihat di awal Bu, Pretis profesional 7 proposition. Kira itu tadi UPI Bu, itu Pretis. Itu ya? Untuk Pretis Pak. Iya. Oh, ya, itu tadi bingung tadi Bu di situ. Ya. Hampir sama gitu ya Pak. Iya. Kira tadi UPI Bu. Bu, iya, bukan UP Pak, itu untuk pretest. Jadi kalau tes itu beda, maka skema baru tahun 2022 itu UP dan pretest itu soalnya sama. Tapi untuk 2023 ini skema baru untuk seleksi akademik ada soal yang tadi itu Pak, ada konten bidang, literasi, numerasi dan soal pedagogi. Tapi kalau untuk UP itu tetap masih dengan pedagogik dan profesional. Dan profesionalnya untuk bidang masing-masing, PJOK, untuk PGSD, untuk guru matematika ya guru matematika. Begitu ya Pak. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih Bu Isnaini. Ya. Sama-sama. Sama-sama Pak Syahrudin Aki. Semoga info dari Bu Wulan bisa menambah semangat Pak Syahrudin menghadapi UP pada bulan Agustus nanti. Amin. Masih Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Bu Intan. Langsung saja Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Iya, selamat malam. Yang mau saya tanyakan untuk masalah pretest ya, itu kan tidak ada grade-nya ya. Nah itu bagaimana cara dinyatakan bisa lulus? Karena saya tanya-tanya ternyata tidak ada grade-nya, seperti itu. Oh, ya KKM gitu ya? Ya, maksudnya gitu. Oke, Bu Isna ini langsung saya jawab ya. Iya Bu, silakan Bu Wulan. Begini Mbak. Jadi untuk soal untuk seleksi akademik gitu kan ya, itu kan teman-teman mengerjakan dengan tiap poinnya gitu. Seperti tahun 2018 itu ada poinnya misalkan untuk konten bidang nanti masuk, kemudian untuk psikolog literasi bukan psikolog, literasi, numerasi, terus kemudian pedagogik. Nah itu kan masuk sendiri-sendiri dengan token yang berbeda-beda kan gitu nanti ya. Nah itu diakumulasi. Jadi nilainya itu diakumulasi, kemudian ada grade-nya. Nah, grade-nya kita tidak tahu berapa. Yang penting teman-teman itu mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Begitu. Jadi kan nilai nanti tidak langsung keluar. Jadi 2-4 minggu biasanya begitu, baru kemudian nanti pengumuman hasil seleksi akademik. Begitu Mbak. Nah, ya jadi Mbak tidak langsung selesai ujian baru keluar nilainya seperti ujian P3K atau CPNS, tidak. Jadi nanti ada pengumumannya sendiri, Mbak itu lulus atau tidak gitu ya. Untuk KKM sementara ini belum ada, tapi diharuskan gitu ya, target. Jadi harus ada target nih teman-teman kalau mau belajar, mau ujian gitu. Targetkan bahwa soal yang teman-teman sedang pelajari itu minimal betul, tadi kan sekitar soal 120 gitu ya. Ya betul 90 lah. Oke, baik. Terima kasih Bulan. Ya, sama-sama.
Seperti itu nggih Bu Intan, bahwa kita harus tetap memasang target meskipun kita tidak tahu grade-nya dari pemerintah itu berapa. Jadi target dari diri kita sendiri. Berikutnya saya buka sesi yang kedua, juga 3 pertanyaan. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya materi yang belum dipahami. Ibu Sri Puji Lestari. Ya, Ulang ini Assalamualaikum. langsung saja napa pripun nggih? Apa? Langsung saja 1 pertanyaan. Oh iya. Sampaikan dengan jawab Ya. itu aja nggih. Iya. Silakan Bu Sri Puji Lestari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bulan, Bu Isnaini. Ya, selamat malam. Saya mau menanyakan pengaturan waktunya, Bu. Dalam 120 soal itu 200 menit. Sedangkan kalau soal pedagogik biasanya tuh panjang-panjang ya, Bu. Nah, kita mencari kata kuncinya itu pas kita ngelirik ke waktu, waktunya sudah cukup lumayan. Nah, siasatnya atau triknya bagaimana nih, Bu? Oke, ya langsung saja jawab ya. Jadi teman-teman selain menguasai materi yang demikian banyaknya itu ya, teman-teman juga harus memanage waktunya. Jadi waktu yang harus dikerjakan dengan soal 20 untuk seleksi akademik, kemudian waktunya 30 menit itu berarti 1 soal 1,5 menit gitu ya. Nah, teman-teman kalau mendapati soal yang sekiranya memang teman-teman itu belum bisa menguasai, contoh nih dibaca sekali, ternyata tidak bisa masuk ke otak 2 kali, tidak bisa, ya jangan penasaran dengan soal, maka silahkan ganti lagi soal berikutnya. Jadi soal 1-20 itu kan pasti banyak ya. Jadi kalau nomor 1 tidak bisa dikerjakan, contoh kita sudah blank intinya begitu ya, maka silahkan kerjakan dengan soal nomor 2, soal berikutnya lah, menginjak soal berikutnya. Jadi jangan penasaran hanya pada 1 soal saja, maka itu akan menghabiskan waktu. Jadi alangkah baiknya jika memang nanti ada sisa waktu, kita tuliskan nanti kita ada buram yang disediakan ya di tempat ujian kompetensi. Nah kita tulis itu ya teman-teman, kita tulis berapa nomor berapa yang tadi kita lewati. Kita lewati nomor 20 misalkan ya. Nanti setelah selesai soal 1-20 itu, misalkan ada 3 soal yang belum dijawab, kita kembali lagi ke soal yang belum dijawab itu, gitu Mbak. Jadi memanage waktu itu dengan tidak penasaran dengan soal. Seandainya ada soal yang belum bisa kita kerjakan, tulis saja dulu, baru kemudian dikerjakan di akhir ketika sisa waktu itu masih ada. Dan jangan sekali-kali soal tidak dijawab. Misalkan memang blank, betul-betul teman-teman itu tidak tahu, itu wajib dijawab karena salah, tidak ada pengurangan nilai gitu ya. Wajib dijawab semuanya. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Sudah cukup Bu Sri Puji Lestari jawaban dari Bu Wulan? Cukup Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu bisa raise hand sekaligus mengingatkan bagi peserta webinar mohon mengisi daftar hadir yang ada pada link chat nggih. Nggih. Bu Isnaini. Ya. Ya, ini meneruskan pertanyaan Bu Sri Puji Lestari tadi. Oh iya, silakan Pak Nurul. Iya, tadi kan jangan sampai enggak dijawab. Iya. Kalau di situ kan ada pertanyaan, biasanya kan seperti kemarin itu ada ragu-ragu tapi sudah dijawab. Seandainya itu waktunya sudah habis, tapi masih ditulis ragu-ragu, itu apa masih bisa diulangi lagi atau waktunya habis, ragu-ragu jawaban itu akan hilang atau tetap terjawab Bu ya? Kalau untuk soal untuk jawaban yang ragu-ragu Bapak klik itu nanti tidak ada Pak. Soal seperti itu hanya di dalam uji pengetahuan dan seleksi akademik yang tahun kemarin. Yang sekarang itu langsung ada. Iya, langsung klik jawaban langsung hijau atau putih gitu saja ya. Jadi tidak ada ragu-ragunya
Nah, seandainya nanti ada ragu-ragunya, gitu ya, seandainya ini misalkan ya, seperti yang tahun-tahun kemarin gitu, soal ragu-ragu itu lebih baik dihijaukan. Tapi kalau sudah habis waktunya, itu soal ragu-ragu itu sudah menjadi kunci, maksudnya dianggap itu sudah dijawab, begitu Pak, tidak kosong. Beda kalau tidak kita klik, ya. Oke. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Seperti itu Pak Nurul. Ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya untuk narasumber? Ya, Ibu Repa Sari. Silakan Bu. Bu Repa, atau ini tadi terpencet? Monggo Bu Repa. Mengisi daftar hadirnya di link yang sudah disediakan nggih Bapak Ibu. Bisa dilihat di kolom chat. Selain Bu Repa, ada lagi yang ingin raise hand? Sepertinya memang materi Bu Wulan tadi penyampaian materinya sangat jelas, diikuti dengan contoh-contoh soal serta pembahasan, jadi sangat membuka pemikiran kita. Silakan Bu Tintin Sumartini. Bisa langsung pertanyaannya disampaikan. Sepertinya terpencet tadi. Mana kebagian? Iya, mungkin kadang-kala itu terpencet. Gitu. Ya, Ibu Ameliana Dastumi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ya kepada Ibu yang sudah mengadakan pelatihan. Ini saya baru dapat linknya ini. Apakah kegiatan ini baru dilakukan sekarang atau masih ada besok-besok, Bu? Ini sangat luar biasa sekali nih. Dari mana Ibu? Saya dari Lombok, Bu. Kebetulan kan sekarang lagi PPG, Agustus baru UP kan. Iya. Ya, jadi saya berharapnya sih masih ada pelatihan-pelatihan gitu setiap. Oke, nanti kita usulkan ke seri-seri berikutnya ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bu Ameliana, apresiasinya dari Lombok yang saat ini sudah mengikuti PPG dan akan UP. Iya. Beliau mengharapkan ada seri-seri berikutnya tentang pembahasan seperti ini bisa kita usulkan pada komunitas Peta Mahardika. Insya Allah hari Senin akan ada lanjutannya. Satu lagi. Senin ya Bu. Senin. Iya Pak. Bu Amelia hari Senin nggih, Ibu. Bisa join lagi ya Bu. Ada grupnya enggak? Saya udah ada grup WA tapi saya enggak ada baca link untuk Zoom yang ini. Cuma untung tadi saya dikasih linknya sama temen. Padahal saya ada masuk grup di WA. Grup apa itu? Peta Mahardika. Iya. Peta Mahardika ya? Iya. Apakah enggak di-share di sana untuk linknya ya? Ada itu. Oh, cepat besok kita cross check lagi ya Bu ya. Matur nuwun Bu Ameliana ya. Ya, makasih banyak ya. Saya merasa ya, senang banget ada pelatihan kayak gini. Amin. Ya, mudah-mudahan sukses ya Bu Ameliana nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ameliana. Akan kita cross check agar link-link ini untuk webinar series berikutnya terkait hal seperti ini bisa sampai ke jenengan dan teman-teman yang lain. Ada lagi yang akan raise hand bertanya terkait materi persiapan, terutama untuk yang soal-soal pedagogik, persiapan pretest dan juga untuk UP. Kolom chat nih Bu Wulan. Iya, saya buka dulu. Saya baca ya. Dari Suara Syamil. Ini Bapak atau Ibu ya? Mana ya? Oke, pengennya ini off cam terus mungkin Bu, tidak apa-apa. Ini pertanyaannya Ibu, saya mau menanyakan mengenai kompetensi abad 21. Oke, jadi materi pedagogik untuk kompetensi abad 21 itu merupakan kompetensi yang harus dipenuhi ya. Itu terdiri dari 4C. Jadi 4 kompetensi. Yang pertama itu ada kolaborasi,
atau collaboration, ada communication atau komunikasi, yang ketiga ada kreatif, yang creativation ya. Yang keempat ada critical thinking atau berpikir kritis. Nah, dari kompetensi abad 21 itu nanti jika Bapak Ibu mendapat soal tentang kompetensi abad 21, ya pilihlah yang mengandung dari komunikasi, yang mengandung komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, ataupun juga kreatif, begitu. Nah, yang diminta soalnya itu apa? Contoh yang diminta soalnya adalah critical thinking, maka pilihlah option yang tentang berpikir kritis, gitu. Jadi apa yang ditanya itulah yang dijawab, gitu. Karena kompetensi abad 21 itu ada 4 jenis dan beda-beda. Jadi tipe soalnya pun juga beda-beda, tergantung yang diminta. Kalau diminta komunikasi, sekali lagi ya harus optionnya itu pilihlah yang komunikasi, begitu. Begitu ya Mbak. Siapa namanya tadi ya? Siapa Bu? Suara Samil. Suara Samil, iya. Ya. Terima kasih Bu Wulan. Sesi 2 ini saya tutup karena sudah jam 21.20 waktu Indonesia Barat. Apresiasi yang luar biasa untuk seluruh peserta webinar series ke-17 yang masih stay di ruang Meet kita malam hari ini. Untuk yang ingin mendapatkan link PPT-nya bisa dicek di kolom chat. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Dwi Wulan Rahmasari selaku narasumber yang telah memberikan pencerahan dan materi yang luar biasa pada kami semua di ruang virtual ini. Ucapan terima kasih juga untuk Bapak Budi Suryanto selaku wakil dari komunitas Peta Mahardika yang pastinya acara webinar seperti malam hari ini selalu dinantikan oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian. Sebelum kita tutup webinar series ke-17, berkenan Ibu narasumber memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Kepada Ibu Dwi Wulan Rahmasari dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Neni. Untuk klasikan malam ini saya hanya bisa memberi semangat ya, bahwa jika teman-teman ingin apa saja, segala sesuatu ingin dikabulkan gitu ya. Contoh kita ingin lulus seleksi akademik atas UP gitu ya, lulus UP. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Sang Pencipta. Insya Allah nanti apa yang teman-teman inginkan cepat dikabulkan. Begitu Bu Neni, terima kasih. Amin. Iya Bu, terima kasih untuk closing statement-nya. Sebelum saya akhiri, ada sedikit informasi dari panitia dari pengurus komunitas Peta Mahardika. Kepada Bu Ami dipersilahkan. Monggo Bu. Oke, terima kasih waktunya. Saya mengapresiasi luar biasa pada Bunda Wulan pada malam ini. Beliau memberikan materi dengan luar biasa. Saya dan Pak Budi selaku wakil dari Peta Mahardika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panjenengan. Kemudian untuk informasi bahwa Bu Wulan masih akan tampil lagi untuk agenda kita hari Senin malam Selasa nanti. Kita akan ada webinar series yang berikutnya yaitu tentang tips dan trik untuk lulus ujian UKIN dan UP PPG. Monggo nanti Bapak Ibu bisa gabung kembali. Kemudian nanti narasumber akan Bu Wulan didampingi oleh Bunda Daret dari Malang, itu yang sharing tentang bagaimana tips dan trik lulus baik dari materi maupun dalam pelaksanaan secara teknis. Mungkin seperti itu informasinya. Kemudian saya juga mau menanggapi sedikit tentang tadi ini. Saya lihat memang beberapa ada yang miscommunication tentang pelaksanaan jadwal. Kalau di PMM kemarin memang tertulis pukul 22, padahal sebenarnya begini, ketika kita mendaftar PMM itu kan harus H-3 nggih. Nah, kemarin kita mendaftarkannya agak mendadak. Jadi kenapa
karena mendadak itu karena besok sudah mulai pretest. Jadi kami memfasilitasi untuk teman-teman yang besok mau pretest. Jadi acaranya dibuat mendadak. Nah, ketika mendadak itu ketika didaftarkan di EPMM itu memang harus ada batasan waktu minimal berapa jam. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang baru bergabung dikarenakan di PMM terjadwal pukul 10, nanti kami siap untuk share link YouTube dari agenda malam ini, karena malam ini agendanya kami webinarnya di record, kemudian nanti akan disampaikan linknya ke panjenengan semua sehingga teman-teman yang tertinggal nanti bisa melihat melalui link YouTube dari rekaman kegiatan yang malam ini. Mungkin seperti itu, dan kami mohon maaf jika hal itu ada ketidaknyamanan dalam permasalahan jam waktu pelaksanaan tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang informasi itu memang terkadang itu gini, ada beberapa teman yang informasinya maling istilahnya saling sambung menyambung seperti itu. Karena untuk kami mungkin belum masuk di grup PPG yang ibu mungkin ya ibu ikut di grup di PPG yang mana, mungkin seperti itu. Jadi monggo nanti kalau ada yang mendapat informasi itu monggo saling share ke grup apapun monggo, karena semakin banyak yang mengikuti maka manfaat yang didapat juga semakin banyak. Mungkin seperti itu. Sekali lagi mohon maaf yang baru bergabung karena di PPM terjadwal pukul 10. Kami mohon maaf sebesar-besarnya nggih. Nanti kami siap membagikan link yang berisi rekaman untuk agenda malam ini. Selamat bertemu lagi nanti, semoga panjenengan bisa longgar dan bergabung lagi di hari Senin masih bersama Bu Wulan, dan nanti ada Bu Iin. Resen itu apa Bu Ami? Mohon mungkin diakomodir sebentar aja. Oke. Bu Iin mungkin ya. Bukan begitu nggih yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi hari Senin malam Selasa 7:30 nggih Bapak Ibu, 7:30. Jadi supaya tidak ada kekeliruan jadwal lagi nggih. Saya kembalikan ke Bu Isnaini, mungkin masih ada yang resen. Monggo Bu Isnaini, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bu Ami. Masih ada yang resen, Ibu Repasari dan Bu Iin Setiawati. Kami beri waktu untuk menanyakan terkait materi ataupun informasi terkait webinar hari ini maupun webinar yang akan kami agendakan pada hari Senin malam. Silakan Bu Repasari. Oh maaf, salah pencet untuk Bu Repasari, sudah konfirmasi. Bu Iin Setiawati. Ya nanti bisa. Salah pencet juga mungkin. Ya mungkin salah pencet juga karena sudah malam Pak. Fokus sudah mulai menurun. Tak terasa kebersamaan kita malam ini sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup webinar kita malam ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga webinar yang telah kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa. Berdoa selesai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara malam hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh panitia, koordinator, serta pengurus komunitas Peta Mahardika Blitar, Bu Wulan selaku narasumber hebat kita malam hari ini, Bapak Ibu peserta yang telah mensukseskan acara hari ini dari awal sampai akhir. Saya Isnaini Nurul Hidayah bertindak sebagai moderator mewakili seluruh panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan baik yang disengaja maupun tidak. Jangan lelah untuk terus belajar dan belajar. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Rahasia dari kesuksesan kita adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga sukses nggih semuanya. Tursun. Selamat malam Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.